Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang kekasih. Shalom. Sekali lagi shalom. Seringkali dalam hidup kita banyak hal yang kadang-kadang kita menganggap itu sesuatu yang sudah biasa. Dan kadang-kadang kita tidak memikirkan secara masak-masak tentang setiap kondisi atau situasi yang mungkin kita anggap sesuatu yang biasa itu. Padahal kalau kita sungguh-sungguh mengkritisi sesuatu yang kita anggap biasa, maka di dalamnya ada hal-hal yang mungkin bisa kita pelajari dari dalamnya, atau mungkin ada hal-hal yang salah di dalamnya. Sehingga kadang-kadang kita hidup dalam rutinitas, tapi rutinitas itu bisa saja salah, bisa saja benar. Maka di sana kita harus memiliki satu kerinduan, spirit kritis untuk memperhatikan kira-kira ini benar apa tidak. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, kadang-kadang beberapa teks Alkitab yang kadang kita sudah hafal. Sejak sekolah minggu kita sudah hafal dan juga diajarkan oleh guru sekolah minggu. Bahkan kadang-kadang kalau guru sekolah minggu tidak siap, maka kadang-kadang bagian firman Tuhannya dia sudah hafal, dia akan ceritakan. Tapi dia tidak tahu apakah itu benar apa tidak. Dan apakah memang makna yang sungguh-sungguh yang dia mau angkat di sana sesuai dengan teks yang ada atau tidak. Sehingga kadang-kadang hal yang biasa kita tidak lagi mendalaminya. Contohnya saja. Tidak hanya dalam Alkitab, tapi dalam kehidupan kita pun itu terjadi. Contohnya ya, ada lagu anak-anak yang sebenarnya kalau kita kritisi itu sebenarnya tidak tepat. Saya berikan contoh. Cangkul, cangkul yang dalam. Apa selanjutnya? Ya, coba kita ulangi lagu ini. Cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Setahu saya kalau orang tanam jagung nggak pernah cangkul dalam, betul? Kecuali kalau tanam mayat, betul kan? Jadi lagu begini sebenarnya lagu yang tepat apa enggak? Itu mematikan nih. Tunggu sampai Tuhan Yesus datang kedua pun jagungnya nggak akan tumbuh, betul? Dan hanya itu, ada lagu lagi. Salahnya di mana? Kalau tidak tidur apa? Tidak bobo di gigi apa? Saya pikir ini krisis identitas. Kenapa? Seandainya kalau nama dia Marcel, siangnya namanya Marcel, malamnya namanya Nina. Betul ya? Siangnya namanya Ayub, tapi sedang malam digendong dan ditidurin namanya Nina. Ini krisis identitas ini. Maka kenapa itu akhirnya sampai saat ini semua generasi hafal lagu-lagu ini? Karena itu sudah menjadi sebuah kebiasaan tanpa dikritisi kira-kira benar apa tidak. Bahkan kalau saya melihat sebenarnya ada beberapa lagi lagu-lagu yang sebenarnya kalau dikritisi secara logik, maka sebenarnya tidak tepat untuk dinyanyikan. Tidak hanya itu, tetapi juga ada teks-teks di dalam Alkitab yang karena kita sudah hafal, maka itu menjadi sebuah kebiasaan tanpa kita melihat apa makna di dalamnya. Dan saya mau tanya buat kita, kira-kira teks Alkitab yang kita hafal di dalam kepala dan di luar kepala itu apa? Yohanes 3:16. Sebelum saya tanya, saya sudah pikir pasti ke ayat ini keluar. Apalagi? Berapa? Kejadian 1 ayat 1. Memang orang pada mulanya kalau sudah sedang menunggu kehadiran sekecil pasti pada mulanya. Kayak gitu ya. Banyak ayat. Dan hari ini kita melihat ada satu teks yang perlu kita pelajari dan saya pikir tidak perlu dibaca pun pasti kita sudah hafal. Mari kita buka Markus pasal yang keempat. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-39. Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-39. Kita baca bergantian, saya baca ayat yang ganjil dan jemaat Tuhan membacakan ayat yang genap.
Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Stop di sini. Stop. Sampai di ayat 39. Nanti minggu depan kita lanjut lagi ayat 40 dan ayat 41. Kalau baca semua nanti besok saya nggak punya bahannya. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, kita memahami bahwa hidup kita adalah hidup yang Allah karuniakan bagi kita, tetapi di dalam hidup itu juga Allah membantu kita agar kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, di dalam pembentukan Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan kadang tidak mau mengutamakan hasil duluan. Tetapi Tuhan lebih mengutamakan apa? Proses. Nah, ingat ini baik-baik. Tuhan lebih mengutamakan proses. Dan di sini dalam konteks ini, Tuhan sedang menilai murid-murid. Dan di dalam penilaian itu, Tuhan menemukan bahwa murid-murid adalah orang yang percaya apa tidak percaya. Mereka percaya atau tidak percaya? Ya, mari kita coba baca ayat 40 lah. Nanti saya dalamin lagi minggu depan. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu apa? Tidak percaya. Jadi murid-murid percaya apa tidak? Amin. Murid-murid tidak percaya. Yesus sendiri, kalau manusia yang menilai, saya yang menilai bahwa mereka tidak percaya, maka penilaian saya mungkin masih bisa dipertanyakan kebenarannya. Amin itu. Tapi di sini Yesus sendiri menilai bahwa mereka tidak percaya. Yesus tidak hanya lihat bagian luar, tapi Yesus melihat sampai ke bagian dalamnya. Dan di situ dikatakan bahwa mereka tidak percaya. Siapa yang tidak percaya? Murid-murid itu siapa? Mereka yang dekat sama Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berkata mereka tidak percaya. Kemudian muncul pertanyaan adalah begini. Kalau Tuhan Yesus menilai bahwa mereka tidak percaya, apa landasannya, apa dasarnya Yesus menilai bahwa mereka tidak percaya? Betul? Apa alasannya sehingga Yesus menilai bahwa mereka tidak percaya? Nah, berdasarkan teks ini kita akan melihat penilaian Yesus bahwa mereka tidak percaya itu ada 3 hal yang bisa kita lihat dalam konteks ini sebagai respons daripada murid-murid terhadap masalah. Respon yang salah daripada murid-murid terhadap masalah. Maka tema kita hari ini adalah respon yang apa? Salah terhadap masalah. Respon yang salah terhadap masalah. Masalah dan salah itu sesuatu yang lebih dekat gitu ya. Tapi respon yang salah di sini. Nah, mari kita melihat ada beberapa hal yang kita akan lihat di sini sebagai bukti bahwa mereka tidak percaya berdasarkan penilaian Tuhan. Oleh karena mereka salah di dalam respon mereka terhadap masalah. Yang pertama, mari kita lihat ayat 35. Ayat 35. Mari kita baca sama-sama sekali lagi ayat 35. 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, apa? Marilah kita bertolak ke seberang. Stop di situ. Mari kita memperhatikan ada kalimat Tuhan Yesus di sini. Siapa yang ngajak murid-murid ke seberang? Siapa? Murid-murid? Tidak, Tuhan Yesus. Ini jelas ya. Tuhan Yesus yang ngajak mereka ke seberang. Dan di situ dikatakan, mari kamu pergi ke seberang. Betul begitu?
Mari kita pergi ke seberang. Kita artinya apa? Ada murid-murid, ada Tuhan Yesus. Betul. Jadi yang ngajak pun ikut di dalamnya. Jadi Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid. Mari kita. Kemudian tujuannya kemana? Ke seberang. Pertanyaan saya adalah begini. Kalau Tuhan bilang mari kita, berarti Tuhan sama-sama dengan kita apa tidak? Sama. Tuhan sama-sama dengan murid-murid apa tidak? Sama-sama. Kemudian Tuhan bilang ke seberang. Ke seberang. Artinya, ketika Tuhan bilang ke seberang, kira-kira mereka sampai di seberang apa enggak? Sampai di seberang apa enggak? Sampai seharusnya. Jadi di sini ada dua hal yang bisa menjadi fondasi buat mereka. Yang pertama, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kenapa Tuhan tidak meninggalkan mereka? Karena Tuhan yang ngajak mereka. Betul? Jadi mereka pergi bukan karena mereka yang mau. Tapi Tuhan yang ngajak mereka untuk pergi. Ini perhatikan baik-baik. Maka Tuhan ngajak mereka dan Tuhan berkata kita, berarti Tuhan ada dalam rombongan itu. Ini kekuatan. Tapi yang kedua adalah ke seberang. Jelas tujuannya. Ke seberang. Dan kalau tujuannya jelas Tuhan bilang ke seberang, pasti akan sampai pada seberang. Karena rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin itu. Tetapi bagaimana dengan murid-murid? Ketika badai datang, gelombang datang, apakah mereka yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka? Permasalahannya adalah begini. Murid-murid mengalami sebuah kekacauan yang sangat hebat ketika gelombang dan angin sakal dan lain sebagainya datang. Dan dikatakan perahu sudah mulai penuh. Nanti kita akan lihat itu kalimat itu karena ada sesuatu yang perlu kita gali di sana. Hanya masalahnya kenapa mereka galau? Padahal Tuhan bilang aku bersamamu, kita pasti ke seberang. Masalahnya begini, Tuhan sudah kasih awalnya mari kita sama-sama. Tuhan kasih akhirnya kita ke seberang. Hanya proses dari awal sampai ke akhirnya Tuhan tidak kasih bagaimana. Tuhan tidak kasih tahu bahwa dalam proses perjalanan ini sampai ke seberang ada sesuatu di sana. Tuhan sembunyikan itu. Ini yang saya bilang, Tuhan mengutamakan proses. Pertanyaan saya, Tuhan tahu nggak pasti akan ada gelombang itu? Tuhan tahu nggak bahwa pasti akan ada ombak yang begitu kencang dan lain sebagainya? Tuhan tahu nggak bahwa perahu itu nanti akan penuh dengan air? Tuhan tahu nggak bahwa murid-murid nanti akan panik? Tuhan tahu apa tidak? Kalau Tuhan tahu lebih baiknya apa? Untuk mempersiapkan mereka seharusnya Tuhan bilang, betul? Tuhan bilang apa? Mari kita ke seberang. Mari aku bersamamu kita ke seberang. Tetapi ingat baik-baik, perjalanan kita tidak aman, betul? Pasti akan kacau. Kalian akan panik. Aku akan tidur di buritan. Itu kan prosesnya. Tapi Tuhan tidak pernah menyampaikan itu. Saya mau katakan, apakah kalau begitu Tuhan yang salah? Apa kalau begitu Tuhan yang salah? Ya karena dia Tuhan, jadi kita tidak berani salahkan dia, betul ya? Tapi kalau manusia, kita bisa salahin apa enggak? Kalau pemimpin kita bisa salahin apa enggak? Pak Ayub sih nggak bilang. Betul ya? Tapi di sini nggak ada. Semua sayang saya dan ibu kok. Nggak pernah salahkan, nggak tahu di belakang. Nggak lah, semuanya baik kok. I'm sure. Iya, semuanya baik. Nah pertanyaannya adalah kenapa Tuhan tidak membukakan ini? Hari ini saya mau sampaikan satu hal. Itulah fungsi daripada iman. Itulah fungsi daripada iman. Maka dalam kondisi ini, seorang tokoh yang bernama Peter Krebs, bukan Krebs yang kita makan itu ya. Peter Krebs berkata begini, Allah sengaja tidak menjelaskan segala sesuatu bagi kita. Ia pasti menyembunyikan sebagian bagi kita. Sehingga ada ruang untuk beriman. Saya ulangi kalimat ini. Peter Krebs berkata, Allah sengaja tidak menjelaskan segala sesuatu bagi kita. Ia pasti menyembunyikan sebagian bagi kita. Sehingga ada ruang untuk beriman. Ketidaktahuan untuk proses Tuhan adalah ruang untuk beriman. Jadi ketidaktahuan kita adalah sebuah proses
yang Tuhan izinkan, dan di situ adalah fungsi iman itu sendiri. Kalau Tuhan sudah menjelaskan semuanya bagi kita, maka apalagi fungsi iman di sana? Maka akhirnya hidup ini seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak lagi perlu dipersoalkan. Dan di sana iman itu tidak lagi berfungsi dalam kehidupan kita. Maka di sini Tuhan tidak membukakan tentang proses itu. Tuhan membiarkan ada ruang di sana. Dan ruang itu yang membuat mereka untuk boleh belajar beriman kepada Tuhan. Belajar bersandar kepada Tuhan. Tetapi dalam konteks itu, murid-murid tidak memahami maksud Tuhan itu. Sehingga ketika masalah datang, ketika pergumulan datang, maka mereka tidak mempergunakan iman. Maka dalam terjemahan aslinya, sebenarnya di situ Yesus bukan hanya berkata, mengapa kamu tidak percaya? Tetapi di situ terjemahannya adalah, di manakah imanmu? What is your faith? Di mana imanmu? Di manakah imanmu? Kenapa? Karena mereka tidak melihat bahwa ada kekosongan, ketidaktahuan di sana. Adalah fungsi iman berlaku di sana. Ada teks yang seringkali kita kutip adalah Roma 8 ayat 28. Betul ya? Roma 8 ayat 28. Apa isi daripada Roma 8 ayat 28? Yang lapar silakan hafal duluan. Apa? Betul. Liturgosnya semangat dan muncul. Ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi pertanyaan saya dalam ayat itu adalah, ketika Tuhan bilang Allah turut bekerja, apakah di situ jelaskan bagaimana Allah turut bekerja? Dijelaskan apa tidak? Tidak dijelaskan di sana. Pertanyaannya, kenapa tidak dijelaskan? Karena itu adalah fungsi iman di sana. Ada sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Tuhan. Supaya itu fungsi iman. Mungkin saudara menatap saya dan berkata begini, kalau begitu, iman itu adalah sesuatu ketidaktahuan. Apakah iman itu adalah sebuah kegelapan yang dimana saya lompat ke sana, saya tidak punya pengetahuan? Tidak. Iman itu punya fondasi. Fondasinya apa? Sebagian yang dibukakan oleh Allah itu adalah fondasi daripada iman. Tetapi aplikasi iman itu dibuktikan di dalam kondisi yang Tuhan tidak buktikan bagi kita. Semoga ini bisa dapat ditangkap. Jadi Allah membukakan sebagian itu menjadi fondasi iman. Fondasi pengenalan kita akan Tuhan. Fondasi kita berpaut pada Tuhan. Tapi ada bagian yang tidak Tuhan bukakan. Dan itu adalah sebuah aplikasi iman kita. Untuk kita boleh berlutut dan hormat di hadapan Tuhan. Maka di sini kita memahami. Kalau murid-murid ikut Tuhan tanpa adanya ketundukan rasio kepada Tuhan. Maka di sini mereka bisa salah mengerti Tuhan. Salah memahami Tuhan. Dan ini pun kadang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami pergumulan dalam hidup ini, kita mulai bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan Engkau tidak bukakan ini duluan? Kenapa Tuhan tidak kasih tahu saya dengan semua peristiwa ini? Ketika kita berdoa, tapi Tuhan tidak memberikan jawaban dan kita berkata, Tuhan Engkau tidak mengasihi saya. Padahal kita lupa, itulah fungsi iman di sana. Amin itu. Maka Tuhan tidak pernah membiarkan hidup kita ini semuanya lancar. Dan Tuhan tidak pernah membukakan semua rahasia ini, hidup ini bagi kita. Karena Tuhan mau mendidik kita sebagai orang yang beriman pada Tuhan. Walaupun kecenderungan kita pinginkan semuanya lancar. Betul? Pas berdoa, amin, dompet penuh. Pas berdoa, amin, seseorang datang. Aku cinta kamu, ada pertanyaan. Berdoa, amin, kemudian ada yang telepon, ada pekerjaan ini, gaji 1 jam 7.500 yen. Wah, tatoe ba gitu. Kalau ada kan bersyukur, mau bersyukur enggak kalau ada? Siapa tahu kan, karena sesuai dengan keahlian kan. Seharusnya orang Kristen kan kualitasnya di atas, harus lebih daripada standar dunia ini. Mungkin ketika kita berdoa, kemudian kita bilang, Tuhan, aku butuh anak. Setelah amin, tiba-tiba sudah membelundung. Apa yuk? Kemudian kita bilang Tuhan dahsyat. Pertanyaannya, kalau Tuhan tidak kasih, apakah dia tidak dahsyat? Jawabannya adalah dahsyat. Tergantung bagaimana kita belajar beriman. Iman bukan hanya berbicara tentang mujizat, tapi iman adalah bukti ketaatan kita sama Tuhan di tengah-tengah ketidakmengertian kita sekalipun. Amin itu. Maka di sini
Murid-murid tidak ada pada konteks itu. Mereka tidak pegang firman Tuhan ini. Mereka tidak pegang perkataan Tuhan. Yang mereka pegang ketika masalah datang adalah kepanikan, kekhawatiran, kebimbangan, tawar hati, dan lain sebagainya yang menggerogoti seluruh kehidupan mereka. Dan mereka lupa Tuhan sudah bicara bahwa pasti mereka keseberang karena Tuhan sedang bersama-sama dengan mereka. Ini kekeliruan dan kesalahan ketika mengalami masalah. Maka sekali lagi, hal ini muncul oleh karena kita seringkali melihat masalah lebih besar daripada firman Tuhan. Hal ini terjadi karena kita lebih melihat masalah lebih besar daripada Tuhan. Sehingga di sana kita menempatkan Tuhan begitu kecil dan kita menempatkan firman Tuhan begitu kecil. Murid-murid kalah dengan seorang perwira di Kapernaum yang dimana hambanya sakit. Dan ketika Tuhan mau melangkah datang ke rumahnya, dia stop dan dia katakan, dia stop Tuhan dan katakan, jangan kau datang ke rumah saya tidak layak menerima Tuhan. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Sebagaimana aku adalah seorang perwira, aku berkata kepada prajurit-prajuritku, pergi, maka mereka akan pergi, datang, mereka akan datang. Di sini perwira ini meyakini sebuah kuasa perkataan firman yang keluar daripada mulut Allah. Walaupun dia adalah orang kafir, dia meyakini firman. Tapi seringkali ketika masalah datang, kadang kita lupa dengan firman. Tidak di sini, di tempat lain seringkali lupa. Tapi bukan berarti di pantai ya. Tapi di sini dalam konteks ini, mari kita boleh belajar satu hal yang indah. Ketika masalah datang, jangan pernah melihat masalah lebih besar daripada firman. Jangan melihat masalah lebih besar daripada Tuhan. Tapi pegang firman Tuhan. Bahwa Allah ketika berfirman, janjinya ya dan amin buat kita. Amin itu ya. Firmannya ya dan amin buat kita. Maka dia berkata, hidup itu dia sudah kasih buat kita. Apatah lagi masalah pakaian, apatah lagi masalah makanan, apatah lagi masalah jodoh. Betul? Pertanyaan saya. Kalau orang gak punya jodoh, bisa hidup apa enggak? Bisa kan? Tapi kalau orang gak punya hidup, bisa hidup apa enggak? Kalau demikian lebih utama jodoh atau hidup? Dua-duanya. Betul tak? Jadi di sini kita boleh sungguh lagi melihat. Hal yang pertama yang tidak dilakukan oleh murid-murid adalah mereka tidak pegang firman Tuhan. Amin itu ya. Kita nggak tahu COVID ini sampai kapan. Kita berpikir di Jepang sudah oke. Akhirnya saya SMS teman-teman saya di sana. Kalau mereka tanya, kalian sudah ibadah? Iya, ada puji Tuhan. Tanggal 25 bulan Mei, bulan Juli kan Mei? Mei ya? Mei, itu sudah dicabut, kami sudah ibadah. Senang sekali hati saya. Tapi sekarang lagi mulai naik. Kita nggak tahu. Tetapi kita tetap pegang firman Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi itu dalam izin Tuhan. Kalau itu dalam izin Tuhan, pasti Tuhan punya maksud yang indah. Amin itu ya. Ini hal yang pertama. Yang kedua, respon yang salah terhadap masalah. Tidak hanya mereka tidak pegang firman Tuhan sebagai landasan ketika mereka menghadapi masalah. Tapi hal yang kedua yang bisa kita lihat dalam teks firman Tuhan kita ini adalah, kita lihat dalam ayat 37 dan 38. Mari kita baca sama-sama ayat 37, 38. 1, 2, 3. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di sebuah tilam. Maka, Guru, engkau tidak peduli kalau apa? Hal yang kedua yang bisa kita lihat di sini adalah murid-murid ketika mengalami masalah adalah mereka lebih mengutamakan akan pengalaman mereka dan mengupayakan dengan kekuatan mereka. Ini masalahnya. Ketika masalah datang, mereka lebih mengutamakan pengalaman mereka dan mengupayakan dengan kekuatan mereka. Di sini pertanyaan saya, ketika masalah itu datang mereka langsung panggil Tuhan apa enggak? Mari kita melihat ayat yang ke-37 itu, kalimat yang dipakai oleh Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Terjemahan bahasa aslinya bukan mulai penuh dengan air. Tapi terjemahan bahasa asli bahkan King James Version pun berkata, itu sudah penuh dengan air. Artinya apa? Bukan baru mulai. Tetapi perahu itu sudah penuh dengan air. Kalau sudah penuh dengan air, maka sudah memakan waktu beberapa lama, betul?
Kalau memakan waktu beberapa lama setelah penuh baru mereka panggil Tuhan, maka otomatis Tuhan adalah penolong yang terakhir. Amin itu. Berarti penolong yang pertama adalah apa? Kekuatan mereka. Kenapa saya katakan begitu? Karena konteks ini sama dengan ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air. Di sana pun sebenarnya mereka berjuang untuk mendayung karena untuk membawa perahu itu ke tepi. Dan saya percaya konteks ini sama. Kenapa? Karena murid-murid di sini sebagian besar memiliki latar belakang sebagai nelayan. Yakobus, Yohanes, Petrus, apa lagi? Betul? Mereka punya latar belakang sebagai nelayan. Angin sakal, gelombang yang besar bukan merupakan hal yang asing buat mereka. Sehingga walaupun ada angin sakal, walaupun ada gelombang, bagi mereka kecil, tai kuku. Kecil buat mereka. Dan mereka berusaha untuk boleh sungguh lagi keluar daripada badai itu. Dengan pengalaman mereka dan dengan kekuatan mereka. Tapi apa yang terjadi? Apakah mereka dapat keluar daripada kondisi ini? Apakah mereka keluar daripada kondisi ini? Alkitab berkata, perahu itu sudah penuh dengan air. Penuh dengan air. Artinya apa? Usaha mereka sia-sia. Pengalaman mereka sia-sia. Kalau demikian, apakah pengalaman dan usaha tidak perlu dipergunakan? Jawabannya, perlu. Usaha itu kan penting, betul. Cari jodoh itu perlu usaha enggak sih? Enggak Pak, saya hanya duduk di kamar berdoa saja, tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Betul ya? Ada yang bilang begini, Pak, kok aku enggak cinta sih sama dia? Dia memang sudah kasih perhatian sih, kirim bunga plastik gitu ya. Kemudian ditanya sama dia, kenapa kau bilang kau cinta saya, kau kirim bunga plastik? Kalau aku kirim bunga mawar yang hidup, maka mawar bisa menjadi layu. Maka ketika mawar menjadi layu, maka engkau berkata bahwa cintaku menjadi layu. Tapi ketika aku memberikan akan bunga plastik buatmu, pasti dia tidak akan pernah menjadi layu. Maka cintaku bukan cinta yang plastik. Tetapi cintaku itu cinta yang tidak pernah layu. Aku orang biasa, tapi cintaku luar biasa. Betul kan? Kadang-kadang orang berkata demikian toh. Perlu usaha bukan? Kita perlu usaha. Saya katakan kepada anak-anak muda yang berkata, Pak, kok dia sudah kasih perhatian, tapi kok aku nggak ada rasa. Nggak ada sesuatu yang lain dalam diriku. Bikin lain aja. Nggak ada sesuatu yang, saya katakan cinta itu butuh usaha. Betul ya? Cinta itu butuh usaha. Semuanya butuh usaha. Tapi salahnya adalah, ketika usaha kita ditempatkan menjadi tempat yang pertama, itu salahnya. Murid-murid sebenarnya butuh usaha. Pengalaman itu daripada Tuhan. Kekuatan itu daripada Tuhan. Tapi salahnya mereka adalah pengalaman dan kekuatan menjadi tempat utama. Tuhan menjadi tempat yang terakhir buat dia. Betul? Kalau demikian, saudara menempatkan Tuhan itu sama dengan dukun. Ketika cinta ditolak, maka dukun bertindak. Betul kan? Posisi yang tepat adalah tempatkan Tuhan menjadi hal yang utama. Tempatkan Tuhan menjadi tempat yang utama. Dan di sana dalam hikmat Tuhan, Tuhan bisa saja berkarya secara langsung dengan mujizatnya, meneduhkan semuanya. Tapi bisa saja, kalau dalam konteks ini dia membuat mujizat, tapi bisa saja Tuhan memberikan hikmat melalui pengalaman kita, melalui kekuatan yang ada pada kita, sehingga di sana kita bisa keluar daripada setiap masalah yang kita alami. Timothy Keller. Pernah dengar orang ini lagi? Pernah ya? Dia berkata bahwa ketika kita punya masalah, nama siapakah yang pertama muncul dalam pikiran kita? Ataukah apakah yang pertama kali muncul dalam pikiran kita? Maka itu akan menjadi Allah atau ilah dalam hidup kita. Lagi kalimat ini. Timothy Keller berkata, ketika kita punya masalah, nama siapa atau apakah
yang pertama kali muncul dalam pikiran kita, maka itu akan menjadi Allah atau ilah dalam hidup kita. Kalau murid-murid ketika masalah datang dan mereka mengutamakan pengalaman, maka pengalaman itu akan menjadi ilah buat mereka. Ketika masalah datang, kekuatan mereka menjadi tempat yang pertama yang muncul dalam pikiran mereka, maka itu menjadi ilah bagi mereka. Tapi ketika masalah datang dan Yesus menjadi hal yang pertama muncul dalam pikiran kita, dan lutut kita mulai bertelut, tangan kita mulai lipatkan, maka di sana memang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, pertanyaan yang muncul bagi kita adalah, apakah kita sama dengan murid-murid? Kita menempatkan Tuhan sebagai pilihan yang terakhir dan yang lain menjadi pilihan yang utama. Kalau demikian, maka kita memiliki respon yang salah ketika masalah datang. Tapi ketika masalah datang, tempatkan Tuhan di depan. Kenapa? Karena Dia Tuhan. Kenapa? Karena Dia Allah. Kenapa? Karena Dia pencipta. Kenapa? Karena Dia yang berdaulat dalam hidup kita. Maka Dia harus menjadi tempat utama dalam kehidupan kita. Amin itu. Ketika engkau punya masalah, kalau kekhawatiran muncul duluan, tawar hati duluan, kecut duluan, maka engkau tidak pernah menempatkan Tuhan menjadi nomor satu. Tetapi ingat baik-baik, ketika Tuhan mengizinkan sesuatu, itu adalah proses. Dan penyelesaian proses itu hanya terjadi ketika kita dekat sama Tuhan. Kadang kita ketika masalah datang, kadang kita mulai jauh daripada Tuhan. Ya. Masalah dengan teman, masalah dengan pengurus, masalah dengan pelayan, masalah dengan yang lain. Masalah di luar sana dikaitkan, gak usah datang ke gereja. Di sini gak ada yang permisi. Tetapi kadang kita akhirnya membuat itu menjadi alasan untuk tidak datang sama Tuhan. Tapi kita tahu, Asaf berkata, ketika aku masuk ke dalam bait Allah, di sanalah tempat kudusnya, di sana aku tahu rahasia mereka. Artinya apa? Rahasia hidup ini ketika masalah datang, jangan pernah cari di luar Tuhan. Engkau tidak akan pernah menemukannya. Karena hidup ini bukan diberikan oleh dunia. Dunia hanya menghancurkan hidup. Tapi engkau hanya menemukan rahasia hidup yang baik. Itu hanya ada di dalam Tuhan. Hidup yang benar hanya ada dalam Tuhan. Sehingga ketika masalah datang, dekatkan dirimu pada Tuhan. Ketika masalah datang, jaga keintiman dengan Tuhan. Ketika pergumulan datang, jadikan Tuhan menjadi nomor satu. Bukan berarti kalau begitu, tidak ada masalah berarti Tuhan nomor yang lain. Bukan itu. Tetapi saya mau fokus kepada masalah di sana. Sehingga dengan demikian Tuhan tidak menjadi nomor sekian, tetapi Tuhan tetap menjadi nomor satu. Amin itu ya. Iya, pacar tidak boleh menjadi nomor satu, dia akan menjadi ilah buat kita. Amin itu ya. Maka ini menjadi prinsip yang kedua. Kegagalan respons daripada murid-murid ketika mereka menghadapi masalah adalah mereka menempatkan Tuhan nomor apa? Terakhir. Dan mereka mengandalkan pengalaman. Mereka tidak sadar mereka dekat sama Tuhan. Tapi pengalaman dan kekuatan menjadi ilah bagi mereka. Hal yang ketiga yang terakhir. Yang bisa kita lihat dari teks ini, mari kita baca ayat yang ke-38. Mari kita baca sama-sama kembali ayat 38. 1, 2, 3. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kira-kira kalau kita punya masalah, seharusnya sikap yang tepat itu apa? Ketika kita datang sama Tuhan, kira-kira sikap yang tepat itu apa? 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 Jangan ngomong di tempat, gak kedengaran. Apa itu? Ya? Bertolong. Dia minta tolong gak ini? Tolong apa tidak? Ngotot. Tapi kalau masalah pacar jangan ngotot ya. Tapi bukan berarti dia tolak kita, itu berarti dia tidak sayang sama kita. Itu ujian cinta juga itu. Ya. Sikapnya yang sebenarnya apa? Seharusnya sikap yang benar ketika masalah datang adalah, Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Kaulah yang beri sejahtera penuh. Lanjut. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlu
Kan ku datang juru selamat, berkatilah. Pertanyaan saya, murid-murid memiliki sikap itu apa tidak? Ketika masalah datang, seharusnya kita tahu bahwa Tuhan alamat yang tepat. Ketika masalah datang, kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan dan saya adalah ciptaan dan hamba. Aku harus merendahkan diriku di hadapan Tuhanku. Dan di sana dengan kelembutan aku minta pada Dia di dalam kehendaknya. Tapi ketika masalah datang, bagaimana respon murid-murid? Murid-murid datang dan berkata, Tuhan, Engkau tidak peduli. Betul? Aku kalau Tuhan kucita kau. Betul kan? Ayat 8 ini, kaget kita bacanya. Guru, engkau tidak peduli. Mereka marah sama Tuhan, betul? Mereka merasa bahwa mereka yang peduli dengan hidup mereka. Bahkan mereka peduli dengan hidup Tuhan. Yang Tuhan, di mana Tuhan sedang tidur. Dan mereka katakan Tuhan tidak peduli. Mereka marah ketika masalah datang. Dan Tuhan tidak tolong. Dan mereka merasa bahwa mereka yang berjuang di hadapan Tuhan. Bukankah kita juga tidak beda dengan murid-murid seperti itu? Ketika masalah datang kita marah sama Tuhan. Ketika hidup lancar kita cuek sama Tuhan. Betul? Ini memang ironisnya manusia. Ketika semuanya lancar, kita lupa Tuhan. Ketika masalah datang, kita datang dan kita tuding Tuhan. Tuhan, engkau tidak peduli padaku. Ini adalah dosa klasik. Kadang-kadang kita ini lucu. Kita pas keluar rumah berdoa, Tuhan sertai aku. Setelah sampai di sana kita lupa mengucap syukur sama Tuhan. Betul. Tapi setelah kita lupa, kemudian kita mengalami sebuah kecelakaan kecil di tempat kerja. Kita langsung bilang, Tuhan, kenapa kau tidak sertai saya? Kita lupa, loh, Tuhan sudah sertai dari rumah loh sampai di situ. Loh, kita sendiri yang tidak minta bersyukur. Di sini kita melihat mereka sudah berjalan, mereka bilang Tuhan tidak peduli. Mereka marah Tuhan. Tidak hanya itu. Baru di sana dikatakan apa? Kita apa? Jadi di sini respon di sini adalah mereka marah Tuhan, kemudian mereka berpikir negatif. Jadi berpikir negatif sama Tuhan, berpikir negatif tentang situasi yang terjadi di tengah-tengah mereka. Ini masalah besar bukan? Seringkali pikiran kita lebih cepat berpikir negatif atau positif. Kenapa demikian? Kalau memang natur kejatuhan kita adalah memang negatif. Betul? Kalau saudara dan saya melihat konteks kejatuhan daripada manusia dalam Kejadian pasal 3. Tuhan berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan. Tuhan memulai hidup itu daripada hal yang positif. Tapi ketika setan datang, setan mulai dengan jangan kau makan semua pohon yang ada. Setan mulai daripada negatif. Dan hanya terus-menerus mengakibatkan dampak negatif. Dan esensi daripada kejatuhan dosa itu adalah membawa kita pada pikiran yang negatif. Dan ini ada pada murid-murid. Dan lucunya adalah pikiran yang negatif ini bukan ditujukan pada situasi, tetapi ditujukan kepada Tuhan. Dan itu dosa kudo. Ketika Adam jatuh dalam dosa, kemudian Tuhan datang dan Tuhan berkata, Adam, kenapa kau makan buah itu? Apa kata Adam? Perempuan yang kamu tempatkan di sisiku. Tiga kondisi yang disalahkan oleh Adam. Perempuan, kamu, di sisiku itu bicara tentang lingkungan, betul ya? Jadi di sini Adam memiliki sebuah penuduhan negatif kepada istrinya, kepada Tuhan, dan kepada situasi yang ada di sekitarnya. Dan dia berkata, Tuhan kalau engkau tidak tempatkan perempuan ini, Tuhan kalau engkau tidak tempatkan perempuan ini, ada di samping saya, lingkungan ada di sekitarnya, maka aku tidak akan pernah jatuh. Dan itu pikiran-pikiran negatif yang sering kali menyalahkan orang lain, bukan mengevaluasi diri. Dan murid-murid ada pada kondisi itu. Salahkan Tuhan lebih cepat, dan dia mulai pikiran kita binasa. Seringkali pikiran negatif akan memikirkan konsekuensi, dan konsekuensi ujungnya itu adalah apa? Menyerah. Kita binasa. Mati kita. Habislah kita. Betul? Tetapi di sini kita melihat respons itu adalah respons yang salah. Maka Tuhan Yesus berkata,
Yesus berkata dalam ayat 40, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Sekali lagi, iman tidak pernah bisa dilepaskan daripada pengetahuan. Saya ulangi kalimat ini. Iman tidak akan pernah lepas daripada pengetahuan. Karena di dalam iman ada 3 hal, notitia, fiducia, assensus, itu bahasa Latinnya. Notitia itu adalah ketundukan rasio, persetujuan rasio kepada Tuhan. Yang kedua, pengakuan, fiducia, pengakuan akan kebenaran yang dimana rasio itu telah tunduk kepadanya. Bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Dan yang ketiga adalah assensus. Itu bicara tentang kebersandaran kita kepada Tuhan. Maka saya percaya, kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mendundukkan rasio kita di bawah kebenaran firman Tuhan, saya percaya kita tidak cepat memikirkan hal yang negatif. Betul? Yang kedua, kita tidak cepat menyalahkan orang lain. Dan kita juga tidak pernah menyalahkan situasi yang terjadi di sekitar kita. Tapi kita memulai pemikiran dengan satu konsep adalah ini pasti dalam izin Tuhan. Pasti Tuhan punya maksud di sini. Betul? Maka kita akan memulai hidup itu dalam setiap masalah itu dengan ucapan syukur. Dan kita itu menggenapi 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki. Betul ya? Kalau kita sudah mulai dengan ucapan syukur, pasti hati kita tenang. Dan kalau hati kita tenang, maka kita akan berpikir secara jernih untuk menghadapi situasi. Ketika kita menghadapi situasi hanya ada 2. Tuhan mengubah kita untuk mengerti situasi itu, ataukah Tuhan mengubah situasi. Betul ya? Tapi seringkali kebanyakan adalah kadang Tuhan tidak mengubah situasi, tapi Tuhan mau mengubah kita. Karena apa artinya Tuhan mengubah situasi? Tuhan kebanyakan lebih fokus untuk mengubah kita. Sehingga kadang-kadang Tuhan mengizinkan sebuah situasi dan Tuhan tidak merubah situasi itu. Tetapi pertama Tuhan membentuk kita dulu. Setelah Tuhan bentuk kita, baru diikuti dengan situasi itu diubah. Itu dalam konteks ini. Nanti kita akan lihat itu lebih dalam lagi. Tapi bagian yang ketiga ini, jangan pernah menghadapi setiap masalah dengan pikiran yang negatif kepada Tuhan dan juga kepada orang-orang yang di samping kita. Maka ini kegagalan di dalam meresponi setiap masalah yang ada. Maka 3 poin ini boleh sungguh lagi memberikan pengertian buat kita untuk boleh menghadapi setiap situasi, termasuk corona yang kita alami saat ini. Sehingga kita tidak perlu hidup dalam ketakutan, betul ya? Kurung diri di dalam kamar. Ujungnya kita nggak tahu, ternyata udah kurus kering di dalamnya. Tapi kita terus hidup di dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Orang dunia boleh takut karena wajar, karena mereka tidak punya Tuhan. Kita tidak boleh takut dengan situasi yang ada. Karena kalau Allah mengizinkan itu, Allah punya maksud. Mari kita tunduk kepala dan kita